Oke, digital marketing mengenal marketplace Facebook. Salah satu strategi profesional untuk meningkatkan penjualan. Ini anggapan kita bikin toko ya, bikin toko dengan sebutannya ya cabang, cabang di internet seperti itu ya. Artinya kita nggak perlu punya toko fisik, gitu. Kita hanya perlu semacam akun atau sosial media yang seperti itu ya, seperti Facebook. Ini kita gunakan saat ini ya. Sebenarnya di Instagram juga ada untuk marketplace, tetapi tidak efektif ya. Dari Instagramnya pun sama gitu ya, bahwa fitur itu kayaknya sudah dimatikan ya, mungkin ya. Jadi tidak efektif. Jadi kebanyakan orang masih kayak ke WhatsApp gitu ya, atau ke Facebook Marketplace, atau bahkan menggunakan platform lainnya gitu ya untuk menambahkan si Marketplace. Baik, tujuannya yaitu kita akan memahami konsep dan manfaat Marketplace sebagai channel atau kanal penjualan kita. Artinya cabang baru nih. Selain kita menjual di fisik ya, toko online apa toko offline, kita akan jual di toko online-nya. Lalu mengidentifikasikan elemen-elemen kunci untuk membuat penawaran produk yang menarik. Kemarin kita udah coba bikin ini ya, apa namanya, desainnya, lalu bikin videonya. Oh ya, untuk tugas-tugasnya sudah semua ya, yang 4 itu ya. Kalau masih ada yang belum, mungkin saya perpanjang sampai besok ya. Linknya dibuka, nanti saya tutup di jam malam ya. Ketiga, membuat atau mempublikasikan penawaran produk di Facebook Marketplace secara mandiri. Dari etalase, ya etalase pribadi sampai ke pasar yang terbuka. Dalam artian di sosial media seperti itu. Bayangkan kita punya Facebook atau Instagram ya, adalah etalase toko pribadi kita. Ya. Kita kan bisa ya bikin akun Facebook atau akun Instagram khusus untuk toko kita, gitu ya, di mana kita taruh produk-produk kita di dalam situ dengan dikemas menggunakan desain-desain yang menarik, gitu ya. Eh, Orang yang lewat dan melihat adalah teman-teman atau pengikut kita, gitu ya. Walaupun kadang bisa algoritmanya misalkan dari orang yang bukan dari teman kita bisa melihat, gitu ya. Sedangkan marketplace ya, adalah sebuah pasar atau mall yang disediakan oleh Facebook. Semua datang ke sana dengan satu tujuan untuk mencari dan membeli barang. Nah, seperti itu. Kadang bedanya marketplace dengan yang kita sebut profil Facebook atau Instagram, perbedaannya cukup ini ya, jauh ya menurut saya. Di mana di Facebook atau Instagram itu kita bisa melakukan promosi dan juga penjualan sekaligus. Nah, sedangkan di marketplace, di mana tempat ini memang mengkhususkan kita untuk menjual langsung, di mana siapa namanya pembeli itu atau pengguna marketplace kan pasti tujuannya untuk membeli gitu kan ya, untuk membeli tujuannya bukan karena melihat promosi apa, misalkan kalau kita di IG kan kayak dia posting gitu kan, ada produk baru nih gitu launching. Nah, kalau di marketplace itu mungkin dia pengumuman di sosial media dulu gitu kan, baru lanjut ke marketplace. Mana marketplace ini tadi tujuannya itu tadi langsung penjualan. Walaupun saat ini ya seperti Shopee ya dan juga TikTok punya marketplace sendiri ya, mereka punya sistem gitu kan, di mana ada live gitu kan. Nah, jadi live fungsinya adalah promosi di dalam marketplace.
itu pun juga dipisah dengan ya, tidak di maksudnya tidak di tempat si marketplace-nya gitu ya. Saat kita buka marketplace nih, contoh ya, kita buka marketplace, misalkan apa? Shopee ya, shopee.co.id. Nah, biasanya ini ya tampilannya itu langsung menuju ke marketplace. Harus login lagi ke Tokopedia ya. Nah, biasanya langsung ke seperti ini. Nah, langsung diarahkan mau beli apa gitu. Nah, ini di sini bahkan ada menu-menunya. Di sini ada untuk saya misalkan yang saya sering lihat misalkan di internet gitu atau pencarian pernah cari apa nanti akan muncul di sini gitu. Nah, dan juga ada pilihan di sini seperti apa nih promo yang lainnya. Gitu. Nah, pasti arahnya adalah untuk pembelian langsung. Beda dengan Facebook. Kalau di Facebook kita ini promosi yang lebih gitu, ada informasi yang lebih gitu ya. Wah, kacau nih. Apa itu? Marketplace ya. Jadi di marketplace ini nanti ada pilihan gitu ya. Kita bisa membuat seperti ini juga gitu ya. Postingannya ya. Sama tampilannya pun sama seperti ini ya. Artinya ada gambar produk, deskripsi singkat, dan harga. Di sini juga sama, ada deskripsi, bahkan ada juga wilayahnya. Lalu uh, semua akan datang dan ke sana. Satu tujuan untuk mencari dan membeli barang. Jangkauannya luas ya, dibandingkan kita punya toko offline gitu ya. Kalau kita punya toko offline kita kayak buka cabang dulu gitu kan untuk ada di tempat tersebut. Contoh mungkin es teh gitu ya. Kadang es teh ada banyak macam-macam gitu mereknya selain yang beredar seperti yang saat ini mungkin teh Solo atau teh apa namanya Santara dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka harus buka toko gitu. Nah, bagaimana kalau mereka buka marketplace gitu ya? Buka di suatu marketplace seperti Facebook ya. Nah, itu berbeda lagi nanti jangkauannya dia akan muncul di feed ya, menjangkau orang yang sudah dikenal atau tidak dikenal juga bisa. Marketplace menjangkau orang-orang asing yang butuh produk kita. Pertama, niatnya pasti kita kalau mengunjungi marketplace tadi itu kita niatnya membeli gitu ya. Kalau kalau di kita di Facebook atau IG gitu ya, Instagram gitu ya. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan kayak informasi biasanya, informasi atau apa namanya, uh, launching gitu ya, pemberitahuan. Oke, nah itu tadi untuk jangkauannya. Kenapa Facebook kita pilih di sini? Kenapa Facebook sebagai tempat untuk pertama kali kita coba memulai. Pertama-tama adalah aksesnya instan dan gratis, ya tidak dipungut biaya kecuali kita uh, mengiklan, gitu ya. Kadang ada namanya Meta Ads, gitu ya. Ada juga mungkin di sosial media yang lain, misalkan TikTok, gitu itu ada ads-nya juga. Uh, Instan dan gratis. Anda tidak perlu membuat akun baru ya, selama punya akun yang sudah ada. Bisa langsung di berjualan tanpa biaya sepersen pun. Pasar lokal yang relevan, ya, marketplace secara otomatis menampilkan produk Anda kepada orang yang berada di kota atau wilayah yang sama. Contoh tadi di sini kita lihat ya, di marketplace itu langsung muncul wilayah Samarinda gitu, karena saya berada di wilayah Samarinda gitu. Nah, yang muncul adalah wilayah Samarinda kecuali kita
ini setting di bagian sininya untuk pencariannya. Nah, lalu membuat transaksi kita lebih mudah, gitu ya, lebih mudah untuk melakukan seperti apa namanya biasanya di tengah jalan di tengah jalan apa di ketemuan gitu ya apa namanya COD gitu seperti itu atau datang ke rumah ke pembelinya atau pembelinya datang ke rumah kita bisa. Sangat mudah digunakan. Proses memasang iklan sangat sederhana dan bisa melalui smartphone. Tidak perlu keahlian teknis sama sekali. Tuh. Jadi kenapa kalau untuk pertama kali kita coba itu bisa menggunakan Facebook Marketplace. Nah, itu dia. Kemudian kunci sukses berjualan di Marketplace. Itu pertama-tama adalah foto yang menggoda. Seperti apa nih foto yang menggoda? Maksudnya itu tampilannya itu dipoto dengan baik gitu ya. Kemarin kita coba ada yang pernah coba atau sudah coba dengan teknik-teknik yang diberikan gitu ya. Ini fotografi. Itu kan kita ada uh, play apa gitu ya, layout, hack level, ruler of tweet. Nah, seperti ini ya. Dimana kita harus meletakkan si produk dan juga yang lainnya gitu ya apa namanya tambahannya aksesorisnya. Nah kalau ini tutorial. Nah ini tadi komposisi foto ya komposisi. Oke, macam-macam ya. Bisa menggunakan. Nah ini ada namanya golden. Golden apa namanya? Ini jadi kita bisa meletakkan nih di mana yang fokusnya kita lihat. Ini menggunakan teknik golden center. Nanti ada golden ratio salah namanya ya. Kan ada tampilan fokusnya di sebelah sini. Paling gampang ya itu saya gunakan biasanya roll of thread ya. Artinya ibu-ibu bisa aktifkan garis bantu ini atau grid line. Nanti tinggal letakkan di mana si produk tersebut. Nah, ini contoh, banyak contoh-contohnya. Jadi kalau mau foto bisa nih pakai ini sebagai garis bantu horizontal dan vertikal. Ini juga bisa kita letakkan di mana sih, misalkan kalau nggak uh, di tengah gitu ya. Ini salah satunya. Pastikan produknya itu dipoto uh, sendiri gitu ya, walaupun mungkin memang ada di internet gitu ya, ada di internet, misalkan kayak baju gitu kan, bajunya memang mirip nih di internet, tapi kalau bisa jangan pakai foto yang ada di internet gitu. Kita pakai foto sendiri misalkan ya. Tujuannya itu biar kelihatan kita nih memang punya produknya gitu ya. Nggak, ini bukan online gitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Bukan karena dia mengambil di internet. Nah, lalu ada judul yang informatif. Judul yang informatif. Jadi pastikan judulnya sesuai dengan produk yang kita pasang gitu ya. Nah, pertama-tama pembeli gitu ya akan memasukkan kata kunci. Nah, misalkan kerudung gitu ya, misalkan kerudung ya. Ya, apakah muncul di sini? Ada nggak? Nah, di sini harus lengkap lagi. Misalkan kerudungnya apa nih gitu kan. Misalkan di sini ada contoh nih, segi 4 polos. Nah, ini bisa. Nah, baru dia muncul ya. Nah, seperti ini info dia muncul. Kalau kita tulis kerudung aja gitu ya, dia tidak muncul. Jadi kadang sebuah judul yang informatif itu
berpengaruh juga kalau di dalam ini ya marketplace. Segi empat misalkan tadi segi empat terbaru apakah ada? Nah, ada gitu ya. Tetapi di sini judulnya seperti ini semua ya, kerudung motif, kerudung instan, hijab instan, bergul segitiga gitu. Apalagi segi empat ya. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif. Nah, kalau yang kompetitif itu seperti apa? Kita lihat lagi di sini. Nah, kalau ini kan dia apa namanya? Mana? Nah, ini karena di settingnya nol, maka ditulisnya free. Nah, kalau bisa gini sih lebih bagus itu dilihatkan harganya itu berapa. Kalau kayak gini kan enaknya 20.000, 30, gitu ya. 45. Ini apa sih yang membedakan dia 45 dengan 20 gitu. Ya kan? Kayaknya lebih bagus 20 deh daripada 45. Nah, ini kenapa? Gitu, bisa dilihat. Ya kalau ada memberikan informasi lain nggak? Nah, apakah memang saya nggak kurang paham ya kalau jilbab ya mereknya ini merek yang mahal kah atau apa ya? Jadi dia lebih banyak gitu tinggi harganya. Ya ini contohnya misalnya judulnya yang informatif, lalu harganya yang kompetitif. Misalkan di sini ada yang 45, kita coba di 44 gitu ya, 500 gitu, turunin. Kadang membuat seperti itu pembeli itu akan mikir juga, wah ternyata lebih murah nih, lebih murah 500 perak atau lebih murah secara 1.000. Kalau dia pikir belinya banyak gitu. Nah, itu bisa berpengaruh walaupun harganya turun sedikit gitu. Misalkan itu ya contoh. Lalu deskripsi yang lengkap dan jujur. Saya lihat tadi di sini ya. Nah, ini contoh juga ya. Ada informasi apa aja di situ ya? Ada kondisi, ada nggak di situ kondisi? Condition ya, ini ya condition new, gitu ya. Kondisi new, gitu kan. Terus apa lagi? Rasa atau warna ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada tulisan warna ya. Banyak pilihan warna, cuman ditulis seperti itu. Nah ini ada kurangnya nih. Kalau dia lengkap lagi kan ditulis warnanya apa aja yang tersedia, misalkan tampilkan misal yang favorit atau yang sering laku, misalkan warna hitam, warna merah, dan warna coklat. Nah, warna yang lainnya, ibaratkan memang punya, tetapi tidak sebanyak penjualan yang tiga warna tadi, maka tuliskan saja dan lainnya. Gitu. Jadi tetap ditampilkan boleh. Kalau seperti ini kan kita berasumsi ini bahwa si toko ini punya, saya sebutkan lah, misalkan ada warna hijau miskin nggak, gitu. Atau apa ya, ini kalau hijau miskin, saya bingung juga kenapa disebut hijau miskin. Nah ini contoh, bingung juga saya. Jadi ada yang nanya begini, ada warna hijau miskin nggak? Nah, jadi dia maksudnya hijau yang ini gitu kan. Nah, makanya harusnya dilengkapin gitu, ditulis warna yang banyak yang dipilih dulu baru dan lainnya. Jadi aku berasumsi oh, warna ini sudah ada gitu atau memang terbatas. Kalau cuma banyak nih, ini berarti saya bisa memilih yang lain gitu kan. Coklat, coklat pun macam-macam gitu. Walaupun cuman coklat ini saya lihat ya biasanya jilbab tuh macam-macam ya. Walaupun saya rasa warnanya mirip, saya bilang coklat semua itu, padahal namanya berbeda. Oke, di sini ada ukurannya juga ya, dan penjelasan bahwa eh, barang ini bahannya seperti apa dan tidak licin, itu disusun.
Jadi susun. Bahannya jatuh dan tidak licin karena tidak mudah. Deskripsi yang lengkap dan jujur. Oke, lalu respon yang cepat. Nah, ini dia, Bu. Makanya kemarin kita ada yang di pertama itu ya, apa namanya? Balas cepat. Nah, jadi buat kan kita kurang ini lagi di rumah, misalkan kita klik itu balas cepat gitu kan. Yang penting tuh gini, mungkin ibu-ibu juga merasa bahwa kalau kita beli online gitu ya, beli online pasti kayak wah ini apa namanya balasnya lambat nih, males ah gitu kan, balasnya lambat nih, males ah gitu. Tuh, di apa namanya ditinggal gitu, nanti lagi chatnya. Nah, maka dari itu kalau bisa responnya dicepetin. Itu membuat eh, pelayanan kita menjadi ini kayak bagus nih, baik pelayanannya seperti itu. Nah, itu kuncinya lah, ibaratkan kunci dari marketplace. Harusnya ini bisa diterapkan selain di Facebook ya, di marketplace manapun itu bisa. Bahkan ini sebenarnya di toko offline gitu ya, misalkan itu bisa juga. Bayangin deh, bedakan aja deh. Kita jualan ada yang pakai etalase sama yang nggak pakai etalase. Bagus mana nih gitu kan. Kalau kita lihat secara look gitu kan, bahasanya secara look, secara penglihatan mata kita, pilihannya yang mana nih? Kalau dilihat rapi dan aman, misalkan dari debu dan segala macam, misalkan lalat, itu pakai yang etalase gitu ya. Wah, kalau makanan yang lebih etalase nih, kayaknya aman nih, nggak ada lalat, nggak ada debu yang masuk. Daripada yang di taruh di luar, misalkan ya. Contoh, itu perbedaannya, misalkan kalau di toko online, di apa di toko offline. Bagaimana kalau di toko online? Nah, perbedaannya adalah mungkin dari foto-fotonya, lalu judul informatifnya, harganya, deskripsi, kecepatan kita melayani. Walaupun memang kalau sudah besar itu ya, toko online-nya, maka mungkin kita bisa rekrut namanya admin atau admin online. Maka dia yang melayani, pembeli-pembeli, calon pembeli seperti itu. Nah, ini ya, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ada 5 kunci yang bisa diterapkan. Oke, baik kita praktek ya, membuat marketplace Facebook. Oke, pertama-tama buka Facebook, lalu di sebelah kiri nanti ada marketplace gitu ya. Itu pilih atau di sini, nah ini diubah dulu ya. Ya, pastikan sudah menggunakan akun yang tepat. Pilih marketplace. Di sini ada nanti pilihan, ya, misalkan notifikasi, Facebook, apa inbox, marketplace access, buying, selling. Nah, nah, ada kategorinya nih. Saat ini yang saya lihat ya, kalau kategori makanan gitu ya, eh, belum ada itu ya. Kadang kita bisa masuk ke beberapa kategori ini. Biasanya saya masuk di clothing ya, kadang untuk makanan padahal. Cuman nggak ada, bisa saja dia masuk ke home goods ya, atau tadi ada free stuff, ya, artinya barang bebas. Karena yang di sini rata-rata yang jualan itu barang-barang seperti ini, gitu kan. Eh, Jarang lah barang makanan gitu. Kalau makanan kan mending ke ini gak sih, marketplace-nya memang sudah ada khusus gitu ya, makanan kayak GoFood ya, atau GrabFood dan ShopeeFood gitu ya. Di mana itu marketplace juga namanya ya. Itu marketplace juga, tetapi khusus untuk makanan misalkan ya. Kan bersaing ya di situ harganya gitu. Ada ini toko nih, kita kunjungi tokonya gitu ya. Misalkan di Grab atau GoFood, kita scroll gitu kan, ada apa aja. Nah, di situ kan ada informasi juga, ada judul, ada foto, ada harganya. Tuh. Sama halnya seperti ini. Tapi misalkan memang makanannya bisa dijual dan tahan lama gitu kan. Karena kasusnya untuk Facebook
marketplace biasanya banyak ya yang posting, jadi banyak memilih dan langsung tepat ke siapa aja. Oke, baik. Pertama-tama kita buat ya. Nah, di sini ada pilihan buying dan ada yang selling. Nah, jadi kalau kita pernah membeli di marketplace itu nanti muncul di sini. Kalau selling kita menjual pasti muncul di sini. Nah, di sini ada namanya create new listing. Biasanya apa ya di situ ya? Jual barang kalau salah. Oke. Pertama-tama mungkin kita klik di create new listing. Kalau kalau bahasa Indonesia mungkin jual barang nggak salah. Nah, klik ini ya, create new listing. Nanti akan muncul seperti ini. Ada tiga pilihan tipe yang eh, pengen kita jual. Misalkan kita jual kendaraan, di sini ada vehicle ya, teh. Kalau ada properti untuk seperti kontrakan atau rumah gitu ya dijual atau tanah. Mungkin gini ya, Facebook udah merasa bahwa marketplace miliknya gitu ya, cara penjualan itu kebanyakan item-item seperti ini gitu ya, ada kendaraan dan juga properti. Baik, kita pertama-tama coba ya, karena kita barangnya tidak kendaraan dan juga tidak properti. Kita pilih yang item for sale. Nanti akan ada muncul seperti ini. Pertama-tama di kita disuruh nih, disuguhin. Fotonya mana gitu, kok mau jual apa gitu. Nah, fotonya mana gitu. Maka kita upload kita fotonya, kita upload. Saya contoh gimana nih ya. Soalnya saya mau jual sepatu ini ya. Tunggu loading. Nah, ini. Nah, anggaplah ini saya jual sepatu namanya Cepatu. Sepatu sport. Nah, maka saya tulis di sini. Itu ditulis titelnya apa? Sepatu sport. Nah, ditulis nih. Misalkan emang ada apa namanya? Ada kategorinya lagi nih di dalam sepatu kan dia ada sepatu sepak bola, sepatu balet, sepatu skateboard, sepatu roda itu ya, sepatu skate, ya, sepatu banyak lah. Maka ditulis langsung di sini boleh, gitu ya. Sepatu sport pria, kadang gitu tuh ya ditulis ya pria, wanita itu ditulis aja apa. Misalkan ini universal ditulis lah pria, wanita. Misalkan pilihan warnanya banyak, nggak bisa ditulis color full, misalkan seperti itu, misalkan ya. Atau setelah ini kan ditulis nih, ini adalah barang apa, misalkan sepatu. Sepatunya untuk apa nih? Oh, untuk sport. Bisa dipakai siapa aja, gitu. Pria, wanita. Misalkan mau dituliskan sepatu untuk bayi, ditulis aja ditambah di situ di dalam judulnya, boleh. Tapi lebih baik seperti ini ya, cukup beberapa kata yang mempengaruhi. Lalu terakhir bisa kita tambahkan garis seperti ini atau minus ya gitu ya. Nama toko kita ya. Misalkan saya di sini Sinevi ya, Sinevi Digipo. Nah, ini nama ini ya, produk ini ya. Terus di sini tambah sepatu. Di sini namanya sepatu sport real. Nah, contoh. Ini nama toko saya. Price-nya, nah ini tadi penting juga. Kalau kita tulis nol, maka dia akan menjadi free. Kalau kita tulis aja selengkap-lengkapnya nggak apa-apa. 99.000. Kategorinya sesuaikan. Kalau makanan tadi saya bilang bisa ambil bagian yang rumah gitu ya atau uh, miscellaneous gitu ya, boleh.
boleh aku juga masuk di sini. Kadang saya masuk di bagian tools. Ya. Kan beda nih ya. Men's clothing, ada women's clothing, masuk aja. Ini contoh di sini ada sepatu. Ini ada pilihannya ya. Kondisi. Nah, di sini bagusnya di marketplace langsung dia tahu nih di mana eh, orang yang beli di marketplace-nya dia itu pasti ada yang second ya atau sudah pernah dipakai atau apa kalau bahasa gaulnya pre-love lah gitu ya. Pre-love, barang yang dia miliki dijual kembali itu bisa. Maka bisa pakai di sini. Pernah dipakai tapi betul-betul baru nih, baru misalkan seminggu. Nah, pilih yang ini. Pernah dipakai tapi lumayan bagus. Pilih ya ini. Nah, misalkan ada sedikit kerusakan gitu. Pilih ya fair. Artinya adil lah dengan antara rusak dan baik atau masih bagus itu ada di tengah-tengah fair. Kita coba di sini kita menjual sepatu yang baru. Klik new. Lalu ada more detail ini kita bisa tambahkan. Oke, oh di sini ternyata bisa di views dan juga disembunyikan dari teman-teman. Gitu ya. Boleh. Oke, nah di sini ada ukuran. Ukurannya apa aja di sini? Misalkan ada 44, lalu 43. Ini persatuannya. Boleh ke 4, 3, 2, 1, dan 39. Oke. Ini pilih yang ini aja deh, karena dia kira ini pakaian gitu ya. Nah, kalau tidak ada tambahan, yang ini nih, seperti yang lainnya ini ditulis aja. Klasik, modern, nah, kita klik modern, brandnya apa? Nah, kembali lagi, nih, ambil aja kita di sini. Sinepi, Gipo, ya, misalkan nama brand saya, lalu sepatu. Deskripsi ini kita bisa tambahkan lagi nih. Oke, ini ada tulisannya ya. Ini mau kita hilangkan juga bisa tadi. Ini kita hilangkan. Ini hilang nih di sini. Ya. Ini kalau mau lengkap. Nah, tambahin deskripsi hampir sama ini nggak boleh. Produk ini menggunakan. Kalau bingung deskripsinya bisa digunakan Gemini gitu ya. Entah saya punya produk aku ya dijual ke marketplace Facebook. Ibu-ibu tuliskan isinya pengen apa aja. Tolong buatkan, tolong buatkan ya. Deskripsinya. Oke, pertama-tama kita minta dia sebagai apa dulu di sini ya. Nah, Anda adalah sebagai digital marketer. Kita kita anggap atau kita suruh si AI atau Gemini ini menjadi digital marketer ya. Yang paham, misalkan nama ini yang paham penjualan online. Kita tambah detail lagi. Oke, sepatu untuk dijual di marketplace, tolong buatkan deskripsinya. Nah, ini perintahnya. Nah, isinya apa aja? Isinya si ukuran ya, ukuran. Jadi ukurannya ada 43, 4, 43, 4, 2, 1, dan 40, 39. Loh, nah,
hijau, pink, dan hitam. Oh, apa lagi ya? Oh, warna hitam. Ya, ini kayaknya cukup. Nah, langsung kita enter. Tunggu nanti dia akan membuatkan. Oke, ini udah jadi deskripsinya. Nah, kita ambil aja ini. Oke. Ini tinggal diubah-ubah, kan dicocok-cocokin. Mau hashtagnya juga ambil, boleh, silakan. Soalnya saya ambil sampai sini aja ya. Nah, ini copy, taruh di sini. Tuh. Nah, panjang kan? Dia nggak kelihatan hasil AI, kita hapusin aja emojinya. Hapusin emojinya, ini tambahin detail-detail sedikit. Apa nih? Oke, untuk bagian atas sudah cukup deh. Biarin aja ada emojinya. Nah, contoh, kan agak enak nih dilihatnya nih kalau lengkap. Berbeda dengan yang tadi. Lalu di sini ada list in stock atau hanya sekali jual. Gitu. Pilih kalau mau sekali jual, pilih yang ini. Kalau stoknya banyak, gitu ya, ada pilihan kan di sini, ada varian. Kita pilih yang inbox. Kalau ada teksnya, nih, bisa ambil teksnya tadi yang di sini tadi ya. Teksnya ini bisa ambil sepatu kasual, sepatu murah. Nah, saya coba. Ada tagnya dua aja, sepatu kasual. Ini sepatu sport ya, sepatu sepatu sport murah. Dapat di koma. Nah, kalau kita pengen nambah klik bukan klik ya, di dari tanda koma nanti otomatis dia akan membuat tag-tagnya. Dan ini limit hanya bisa tagnya sampai 20. Kalau ada pilihan nih, lokasinya di mana? Ini pilih mau tempat di Samarinda kah atau mau di mana nih? Karena di sini nggak ada pilihan ya. Nah, jadi kita pilih Samarinda aja. Terus mau COD atau tidak? Gitu. Di sini ada pilihan. Ada mau COD kah atau eh, pembeli datang ke tempat kita atau kita yang ke tempat pembeli. Nah, saya setting ke pembeli harus datang ke tempat kita, bukan COD. Nah, kalau sudah, ya kalau dilihat, wah ini sudah nih, cukup nih, klik ke next. Oke, nah kalau punya grup nanti akan muncul di bawah sini ibu-ibu. Nanti kita bisa langsung share ke grup yang ada di bawah sini biasanya. Nanti kita centang ya, satu, dua, tiga, kita dicentang semua di grup yang pengen kita share ini ya, postingan ini. Nanti klik publish. Mungkin di sini ibu-ibu udah pernah coba ya. Nah, dengan tadi ngeklik publish itu kita masih ada tahapan review ya. Reviewnya seperti apa? Akan muncul seperti ini. Oke, nah this listing in review. Dia memastikan produk kita aman untuk dijual di marketplace mereka. Nanti apa yang komen-komen yang di dalam marketplace Facebook akan muncul di sini nanti. Nah, contohnya nanti akan tampilan seperti ini. Oke, ini sudah diterima kayaknya. Iya, ini udah diterima kayaknya. Kalau belum
terima, maksudnya belum disetujui reviewnya, nanti akan muncul di sini. Barang kita kayak gini. Kita coba klik lagi ya, semoga hilang. Berarti udah disetujui. Kenapa? Nah, ini tadi kita mengisinya dengan lengkap. Nih ada kondisi, quote, style, segala macam, brand. Nah, memang misalkan di sini tidak ada hubungannya dengan produk kita, nggak apa-apa isi aja dulu, tapi detailnya di bagian deskripsi dijelasin. Gitu, ya. Saya tambahin nih, saya pikirannya pakaian kali ya. Jadi bahannya bahan apa sih? Gitu ya. Saya coba. Oke, kenapa itu? Betul Ibu-Ibu. Untuk kategori makanan, itulah tadi. Di marketplace, saya bilang kurang cocok. Ya, kurang cocok kenapa? Eh, itu ini tadi, karena tidak ada kategori yang seperti makanan. Kecuali produk kita tadi, ya saya bilang, frozen gitu ya. Kalau memang makanan, mungkin kita bisa akalin kayak gini tadi, Ibu-Ibu. Saya pernah juga jual makanan gitu, tapi saya taruh di bagian home, tools, furniture, di bagian sini nih, garden. Nah, untuk memperjelasnya, atau di woman clothing gitu ya, karena apa biasanya yang lihat makanan tuh kan perempuan gitu ya, biasanya saya taruh di woman clothing. Walaupun ya tadi saya anggap ya, cara ngakalinnya tadi dengan kita menambahkan detail di deskripsi. Contoh ya, di kira-kira ada nggak jual makanan di sini? Ya, saya tulis misalkan frozen, biasanya frozen tuh frozen food. Nah, ini contoh, ada kan yang jualan makanan ibu-ibu? Ya, tetapi mungkin dia taruh kategorinya di lain gitu ya. Kita cek ada nggak sini kategorinya. Nah, gitu. Jadi taruh kategorinya misalkan di home, di apa, host atau pakaian wanita. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalau di sini kan dilihat kan ada free stop segala macam. Gitu. Kalau makanan tadi seperti itu. Bisa diakalin, grade, tipe, ya. Bisa masuk di kategori ini ya, di tools atau di bagian woman clothing. Walaupun memang makanan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti dijelasin di bagian bawah sini. Mana tadi? Di bawah sini deskripsi. Itulah tadi pentingnya deskripsi ya lengkap. Lalu untuk album kenapa nggak semua bisa kebaca yang kita upload fotonya? Biasanya ada batasan ya. Dia batasannya itu sampai 10 foto yang bisa dimasukkan ke dalam ini. Saya coba ya 10 foto. Kan sepatu ini sepatu, 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 sepatu dan sepatu. Ada lagi sepatu di sini. Coba. Nah, ini ada 8. Tampilannya nanti seperti ini. Detail-detail. Untuk album kenapa nggak bisa semua dibaca? Mungkin albumnya harus lewat sini mungkin ya, bukan album dari ini Facebook gitu. Itu batasnya sampai 10 tapi ibu fotonya. Pastikan memang sesuai ya. Kalau ini kan beda-beda ya. Jadi diharap sesuai dengan produknya. Oke, boleh tuh caranya gitu ya. Untuk album boleh. Oke, seperti itu. Disalin dulu ya, boleh disalin. Contoh. Nah, apakah punya kita tadi udah muncul? Klik aja di sini sepatu. Sepatu, sepatu. Kita ada nggak muncul di sini? Ah, itu bisa dicari ya. Tapi biasanya muncul untuk melihat postingan kita ya, di bagian selling.
Udah selling, klik selling, nanti akan muncul. Nah, inilah yang kita jual. Misalkan udah selesai nih kita jualan, klik di sini biasanya ada nih. Uh, Oke, ini bisa. Sudah selesai nih kita jualan, klik mark as out. Yes, sold on. Ya, atau yes, terjual di tempat lain. Oke, oh, baik Ibu. Bisa terbit sudah ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi jualan, tapi dijelasin. Misalkan kita mau jualan lagi, klik lagi tadi, tinggal klik-klik aja di sini. Stoknya ada lagi. Gitu. Nah, saya kasih di sini stoknya udah habis. Gitu. Saya sudah jual di tempat lain. Klik di sini, next. Gitu. Ya, itu cara menggunakan marketplace. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi selain marketplace itu cara kita bukan jualan sih, lebih tepatnya cara kita posting gitu ya dengan penjadwalan. Ada yang tahu nggak ibu-ibu ya? Sebelumnya kan kita kan kayak gini ya, ibu ya, klik di sini, katanya di sini ada penjadwalan nggak ya? Publik, save. Ibu-ibu udah pernah coba menjadwalkan postingan? Kayaknya kalau di aplikasi bisa ya. Nah, di sini saya akan memberitahukan lagi untuk tambang ilegal nih, kacau. Ya, jadi untuk marketplace mungkin bisa ini ya, di seperti tadi ya, untuk yang Facebook. Lalu bagaimana yang ingin saya sampaikan yaitu Meta Business Suite. Itu bisa kita gunakan ya di sini. Jadi Meta Business Suite itu sebagai kita penjadwalan, tapi di postingnya nanti ke ini, ke apa namanya, ke halaman kita sih, beda. Jadi saya coba di sini tambah dulu, atau di sini ya bisa kayaknya. Meta Business Suite. Dan tadi bagian sini menu. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cari di Google ya. Namanya Meta Business Suite. Nah, ini dia. Klik. Oh, ya, harus buat halaman dulu ibu-ibu. Jadi di halaman. Jadi ya betul ibu-ibu. Harus ya harus download aplikasi lagi. Dia memang Meta Business Suite. Mungkin sini saya jelaskan ya sedikit. Pertama-tama kita harus namanya membuat, kalau dilihat ya tampilannya harus membuat namanya halaman gitu ya. Kemarin kayaknya kita buat ya halaman ya di hari pertemuan kedua ya. Jadi di page ya nanti masuk ke bagian halamannya. Nah, ini kemarin saya buat ya. Klik ya di halamannya nanti sini ada Meta Business Suite. Jadi halaman yang pernah ibu-ibu buat itu sebagai ininya nanti postingannya. Ya, ya betul Ibu. Harus download ini aplikasi tersendiri ya, terpisah dari Facebook dan Meta Business. Fungsinya itu tadi kita buat penjadwalan Meta Business Suite Play Store misalkan. Nah ini dia. Bisa diinstal itu ya di HP Android atau yang iPhone boleh nih. iPhone ada juga. Namanya sama Meta Business Suite. Gambarnya seperti ini. Ini juga bisa kita di Facebook ya, lalu Meta Business. Meta Business.
Oke, ini saya akan menunjukkannya. Bagaimana kalau halaman kita itu sudah terkoneksi dengan IG. Tuh, ini contoh. Kita loading. Nah, saya punya halaman, gitu ya. Saya punya halaman Facebook yaitu Kaimete Food dan juga IG namanya Kaimete Food juga. Nah, IG itu kayak gini nanti munculnya. Pastikan di sini nanti klik hubungkan kalau udah punya ini ibu-ibu apa namanya IG. Jadi nanti di sini ya bagian sini, nah kan ada pilihan nih. Ini halaman Facebook kita, ini halaman bukan halaman, ini akun IG kita. Kalau belum connect atau belum dijadikan satu, tuh nanti connect dulu. Tinggal ibu login lagi. IG-nya apa sih di sini? Nanti ketik continue, tinggal login. Nah, karena saya sudah login di sini, saya klik Snappy ID. Ya, otomatis terhubung. Nanti sebenarnya nanti ini sih ibu-ibu apa namanya eh login dulu biasanya karena saya sudah login jadi langsung bisa terkoneksi ya. Kalau sudah terkonek biasanya akan muncul di sini tandanya. Oke, contoh yang sudah terkoneksi ya sebelah sini. Nah, tadi sedikit berbeda. Mungkin di sini kita penjadwalan. Nah, di sini ada perencanaan ya. Perencanaan. Kita jadwalkan nih bisa dari sini itu juga bisa. Kita ganti ke bulan misalkan. Kita di tanggal berapa ini? 9 gitu. Ini kita bisa jadwalkan di tanggal 9. Atau kita mau cari yang berbeda ya. Kalau ini kan kalender ya, kita coba cari yang seperti ini. Klik, kalau sudah terkoneksi semua, klik buat postingan. Lalu nanti tampilannya seperti ini. Nanti dia ada dua nih, kita mau posting kemana? Mau posting ke IG aja kan? Itu boleh, bisa. Atau mau posting ke Facebook aja, itu juga bisa. Atau mau kedua-duanya, juga bisa. Kita tambahkan medianya, gitu ya. Saya unggah dari desktop, ya, atau dari media kita sendiri itu bisa. Eh, Oke, ternyata di sini nggak ada saya masukkan, jadi kita upload saja. Tambahkan foto. Oke, saya cari yang sesuai di sini ya dengan produk saya. Ini misalkan ada KMT, saya jual apa namanya ini, PY, gitu kan. Klik ke open. Nah, oke. Nah ini ya udah terupload. Di sini ada bawah. Nah, ini kita tambahkan satu. Ya, foto rasio aspek itu 4:5, mungkin diedit lagi. Ini bisa kita edit foto, sesuaikan. Nah, ini saya rekomendasi katanya. Saya pilih yang ini aja, vertikal ya. Oke, udah diterapkan. Oke, ini sama nih. Nanti detail postingannya. Nih, beda-beda nih. Kita bisa sesuaikan. Kalau di IG seperti apa, teksnya. Kalau di Facebook seperti apa. Kalau kedua-duanya sama, klik aja ini. Kalau mau bikin deskripsi sama ibu-ibu ya, kita bisa oke nah ini tampilannya misalkan kita udah terkoneksi nanti akan muncul seperti ini. Dot. Mungkin di refresh dulu. Oke, nah tampilannya sama ya. Oke, saya akan meminta si Gemini buatkan caption. Caranya gampang ibu-ibu. Mungkin seperti ini aja ya kalau secara singkat. Ini kita geser sini, kita minta bantuan buatin caption karena di atas tadi udah kita kasih tugas dia sebagai ahli digital marketing gitu ya. Captionnya dong gitu ya. Itulah kita coba manfaatkan AI untuk mempercepat
kerjaan kita. Lihat, si AI-nya pun tahu kita jual apa. PY kacang kayak mete, toples gede gitu ya. Padahal kita baru kasih foto aja, nggak ada keterangan yang lain. Kayak misalkan ini saya ambil ya, ini sampai sini. Oke, saya taruh di sini. Nanti di IG ataupun di Facebook itu nanti sama munculnya. Ini kalau di laptop, ini tampilan di HP ya, atau di smartphone. Oke, nah ini seperti ini tampilan. Kalau sudah, ini kita bisa jadwalkan. Terbitkan sekarang, jadwalkan, atau simpan sebagai draft. Ini saya contoh jadwalkan. Saya pengen nanti ini diposting di jam 12 siang. Klik di sini, 12.00. Ini juga sama, 12.00. Artinya kita bisa membedakan nih, postingan di IG dengan di Facebook itu beda nggak? Kita bisa jadwalkan klik. Nah, kalau sudah, ini nanti ada pengaturan privasi, dibatasi atau publik. Kalau kita batasi, nanti ada usia, ya, atau yang lainnya. Kita pilih publik aja. Kalau sudah, klik jadwalkan. Oke, cara lihat penjadwalan kita itu bisa di bagian perencanaan. Anda menjadwalkan postingan melalui Meta Business. Nah, jadi di smartphone juga bisa kalau ibu-ibu bikin hapus perubahan, hapus deh perubahan. Kenapa itu tadi? Coba kita refresh mungkin ya. Terus saya lihat deh, lihat ke ini deh, halamannya langsung. Oh ya, tadi kan dijadwalkan ya. Salah. Karena dijadwalkan, kita refresh. Oh, oh saya batalkan ya. Oke, ini bedanya dengan tadi kan, kalau di sini kan langsung buat langsung di sini bisa. Bisa juga kita melalui perencanaan. Terus klik di perencanaan, terus klik bulan. Oh ini ada kok. Nah, tuh. Artinya udah nih kalau kayak gini udah kebaca nih. Aplikasi perencanaan. Nah, ini klik di bagian bulan. Nih, berarti kalau ada tanda seperti ini, berarti udah dijadwalkan. Saya klik ya. Tuh, ini akan muncul di sini. Ini kan kita udah jadwalkan nih. Misalkan saya pengen posting di Facebook duluan, boleh nih. Saya klik terbitkan sekarang. Karena waktunya belum jam 12, gitu ya. Jadi mau di-upload sekarang boleh, gitu. Seperti itu. Nanti kalau udah terjadwal akan muncul di halaman Facebooknya. Saya contoh nih ya, saya jadwal terbitkan sekarang. Klik terbitkan, oke. Tapi ini hanya bagian Facebook. Oke, ini diterbitkan. Nah, kita coba refresh. Nah, ini dia. Saya sudah dipostingkan di halaman Facebook.
Oke, ada muncul. Nah, ini secara lengkapnya ya Ibu-ibu ya. Yang dijadwalkan ada nih satu lagi dijadwalkan untuk Facebook, Instagram. Nah ini. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini Ibu-ibu, saya coba refresh ya. Nah, itu dia langsung muncul di sini. Kalau kita jadwalkan kayak tadi, nanti dia akan sesuai waktunya jam 12 akan terposting. Gitu. Ah ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nisa ya. Iya ya. Bisa Ibu, bisa. Artinya dengan postingan yang sama, maksudnya dengan foto yang sama ya. Dengan foto yang sama bisa. Kalau dengan postingan yang sama, eh, beda lagi tuh. Tinggal di repost aja kalau gitu ya. Kalau dengan foto yang sama bisa. Tinggal buat postingan lagi, jadwalkan. Tetapi kalau bisa ini sih dikasih waktu gitu. Artinya kayak jangan ini, jangan berdekatan. Misalkan dari jam 7 gitu ya. Nanti posting di jam 7 kan ya. Kita jadwalkan gini nih. Saya contoh nih, saya jadwalkan lagi untuk jam 7. Ini kan tadi jam 12 ya. Saya jadwalkan untuk jam 6 pagi, jam 6 pagi, jam 6 sore misalnya. Itu bisa, nih, kayak lagi ya, saya posting. Salah. Ini sama nih, misalkan deskripsinya dibedain. Saya jadwalkan lagi bisa ibu, jadwalkan lagi nih. Nah, saya mau di jam, karena dia pakai 24 jam, berarti 18 ya ibu ya. 18, 00. Klik lagi 18, 00. Kalau sudah, tinggal dijadwalkan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kadang ada agak lama. Apa ini? Oke, nah di sini kita bisa mengiklan. Katanya iklan. Saya klik mungkin nanti aja. Oke, nanti akan terjadwal. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Tadi kan nggak kelihatan ya. Nah, di refresh, refresh. Atau klik bulan deh. Akan muncul. Ada dua lainnya lagi. Klik. Oh, ternyata ini. Nih, salah. Batal kan. Nah, ini tampilannya nih. Nah, ini akan dijadwalkan di jam 18. Tuh. Ini kita bisa edit lagi. Edit postingannya sebelum terbit. Ya, kalau sudah terbit mungkin yang diedit mungkin hanya bisa ini apa namanya? Bagian deskripsi biasanya. Kalau sudah biasanya gini. Nah, ini kan ini di bagian halamannya sudah terposting. Lalu bagaimana halaman IG-nya gitu ya. Halaman profil IG-nya. Saya coba KMP ya. Nah, ini. Nah, belum terposting kan? Nah, belum terposting. Ini terakhir tanggal Agustus kemarin. Karena apa? Di sini masih terjadwal. Satu postingan lagi nih. Jadi ya, mana? Ini ya, 12 kita ya. Tuh. Jadi nanti di jam 12 akan posting produk ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nih Ibu tentang dua aplikasi yang berbeda. Walaupun sama ya, maksudnya apa sama Facebook, tapi caranya berbeda tadi. Ada yang menggunakan marketplace, ada juga menggunakan meta bisnis sebagai penjadwalan. Gitu sih. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada? Atau gimana? Misalkan ada yang kurang dipahami. Misalkan terlalu cepat, saya apa namanya ini penjelasannya mungkin bisa ditonton kembali di ini ya rekamannya nanti ya.
gitu. Mungkin bisa di speednya dikurangin gitu kan. Baik, nah itu tadi tentang ini ya, apa namanya, Facebook Marketplace. Jadi kita bisa jualan di sini. Oh ya, di mana ya? Saya jualan tadi ya. Di Marketplace, di bagian selling. Nanti untuk kita lihat ada komentar atau tidak akan muncul di sini. Dan juga insight-nya berapa. Baik, Ibu-Ibu ada pertanyaan atau tidak? Sebelum kita akhiri, ya, materinya memang hari ini adalah Facebook Marketplace saja. Ada pertanyaan atau tidak? Atau materi sebelumnya boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Kemarin kan kita minta kirim ulang ya. Saya harap ibu-ibu udah mengirim kembali sesuai tugasnya. Apakah ada kendala? Oke, baik. Insya Allah aman ibu-ibu ya. Artinya tugas-tugasnya udah terkumpul semua ya. Saya lihat sih di sini ada 12 orang yang sudah mengumpulkan. Oke. eh ya Ibu, Ibu siapa? Nur Aisyah. Yang mana itu yang dimaksud? Saya belum kasih tugasnya ini. Ya, halo. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke bagian tugas. Oh, salah layar ya, astaga. Oke, ini layarnya. Oke, baik. Nah, maklum ya, saya pakai dua layar, jadi bingung ini yang mana ditampilkan. Ini ya, tadi ya. Sudah kelihatan semua? Oke, baik. Untuk tugas selanjutnya itu adalah minimal membuat satu postingan produk yang Ibu jual, itu ya, andalan di marketplace. Minimal tiga foto asli ya. Tadi itu betul ya, tiga foto. Bukan tiga postingan ya, tapi tiga foto. Postingan dengan tiga foto. Ya betul. Postingan dengan tiga foto. Lalu judulnya yang spesifik, harganya jelas dan ada deskripsinya. Jelaskan cara pemesanannya. Oke, mungkin kalau WA bisa pakai ini, Bu Ibu ya. Ya ini. WA titik ME atau Ibu-Ibu udah pernah coba ini. 62 8 13. Boleh ditautkan WA bisnis, boleh, boleh, boleh. Nanti kasih linknya atau tombol lagi bisa kayaknya untuk di marketplace. Kalau mau singkatnya seperti ini aja boleh Ibu-Ibu. Jadi WA titik ME, lalu tuliskan di belakangnya, di sini harus 62 ya, karena kita yang bagian ini adalah kode negara, yang di sini adalah nomor HP kita. Saya contoh ini, saya uh, coba di sini ya kan, misalkan hubungin saya gitu. Nanti dia akan mengarah ke WhatsApp. Misalkan menambahkan teks, ya. Saya lupa. Saya minta di sini ya, di Gemini ya. Buatin cara pesan apa? Pesan untuk di WhatsApp. Saya singkat ya.
Biasanya ada tambahan itu di sini. Saya lupa lagi. WAMI titik apa ya? Oh, biasanya gini nih, ini teks sama dengan teks tanda tanya ya. Terus saya coba lagi. Oh, nggak ada, salah berarti formatnya. Jadi intinya gitu. Nanti kalau mau ada pesannya biasanya ada tambahan di belakangnya. Saya minta lagi. Oh, terbalik ini ya ternyata salah. Ini dia. Jadi kalau kita tambahin pesan ya, ini tadi kan tidak ada pesannya ya. Itu caranya tadi seperti ini. Mungkin bisa minta ke Google Gemini. Nah, ini dia. Kalau kita pakai spasi dia harus ada persen 20 gitu ya. Dan terus caranya seperti ini. Nah, ini dia. Teks. Oh iya, tanda tanya dulu ternyata. Teks. Baru. Nah, ini kita bisa copy nih. Kita copy ya. Saya coba lagi. Nah, tadi kan ini nggak ada pesannya ibu-ibu ya. Ini kita bisa tambahin. Nanti langsung ada pesan. Nah, ini ya. Ada pesannya ibu-ibu ya. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi gini ya. WA kebalik saya ternyata. Ini tanda tanya dulu baru teks. Teks sama dengan. Nah, di sini baru teks yang ingin disampaikan. Teks, deskripsi, ya, deskripsinya. Nah, untuk spasi dia pakai ini tadi, pakai persen 20. Jadi dia itu spasi. Nah, ini bahkan dia buatkan teks yang lainnya ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan ibu-ibu? Nggak ada? Oke, pasti ini ininya ya, tugasnya. Boleh dipoto dulu, atau screenshot. Jadi nanti yang dibagikan ya nanti itu link marketplace-nya. Contoh tadi di sini ya. Ini kita lihat ya tadi view listing. Nah, di sini ada kan ibu-ibu ya. Nah, ini yang dibagikan. Bagian atas atau di bagian share nanti ada link ya nih, copy link, link yang copy link. Oke, tinggal pastekan aja. Gitu. Nah, ini nanti seperti ini dia. Dan bagian atas juga bisa. Jadi intinya adalah postingan marketplace-nya. Oke, mungkin itu saja ya. Jangan lupa tugasnya tadi di ini. Oke, kalau saya foto aja ya. Foto, saya kasih di WA ya. Oke, grupnya yang mana ya? Lu? Saya lupa nih. Mana nih? Nah, ini. Nah, itu ya, ibu-ibu sudah saya kirim. Oke, stop. Baik, itulah tadi sedikit ini ya, materi tentang marketplace Facebook.
mungkin bisa diterapkan ibu-ibu untuk penjualan misalkan ya. Kita bisa menggunakan marketplace ataupun tadi meta bisnis untuk penjadwalan. Jadi misalkan ibu-ibu bingung nih, capek nih tiap jam 12 harus posting, ya udah kita jadwalin aja ibu-ibu ya. Pakai namanya tadi meta bisnis suite ya. Jadi kita buat penjadwalan di situ ya. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan atau mau ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup untuk Zoom meeting hari ini ya. Aman semua Iya, ibu-ibu? tadi. Kalau aman, kasih jempol lah dong. Ibu, amit ya. Jempol lah. Oke, itu kan. Aman. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sebelum itu kita foto bersama dulu ibu-ibu. Silakan aktifkan kameranya. Kita foto bersama kembali ya. Oke, baik. Mana nih udah semua fotonya? Foto. Ditampilkan kameranya. Oke, sudah siap? Boleh pakai jempol boleh atau kayak yang lain boleh. Silakan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan ibu-ibu mau live, nggak apa-apa. Aman. Di rekaman akan saya kasihkan. Terima kasih.